Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi. Dan di video kali ini sesuai dengan judul dan juga yang kalian lihat di layar sekarang, saya akan ngebahas tentang soal pedagogik untuk poin penelitian tindakan kelas atau PTK. Dan ini soal yang pasti muncul di semua mata pelajaran, karena penyusunan PTK ini adalah bagian dari keharusan yang harus dikuasai oleh seorang guru profesional. Oke, langsung aja kita bahas soalnya. Untuk soal yang pertama, siswa kelas 7 SMP Merdeka mengalami kesulitan dalam pembelajaran sastra, terutama untuk aspek menulis. Nah, kunci dari PTK kita harus memahami yang namanya kesulitan apa yang terjadi. Di sini udah jelas ada kesulitan dalam pembelajaran aspek menulis. Kemudian pada pembelajaran apa atau materi apa atau konten apa. Di sini udah terlihat ada konten sastra. Setelah guru melakukan refleksi, ternyata jika siswa diminta menulis berdasarkan hal yang diamati dan berada di sekitar, mereka merasa lebih mudah. Nah, ini udah ada tindakan dan udah ketemu solusinya nih. Jadi solusinya adalah mereka belajar dengan basis lingkungan sekitar. Guru tersebut akan membuat PTK. Di bawah ini judul yang sesuai untuk permasalahan tersebut adalah, kita sudah mengantongi beberapa informasi penting. Ada kesulitannya dalam aspek menulis, kemudian kontennya adalah sastra, dan solusi yang udah ketemu adalah pembelajaran berbasis lingkungan sekitar. Kita baca opsinya. A. Kita disuruh mencari judul yang sesuai ya. Upaya peningkatan kemampuan menulis, oke, ini masih sesuai. Dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual, masih sesuai karena kontekstual ini bagian dari pembelajaran berbasis lingkungan ya. Pada mata pelajaran bahasa Indonesia, materi menulis laporan pengamatan. Nah, ini yang kurang sesuai karena di sini adalah pembelajaran sastra dan laporan pengamatan bukan bagian dari sastra, ini bagian dari ilmiah ya. Yang A ini jelas bukan. Kita lanjut ke B. Peningkatan keterampilan diskusi udah jelas salah karena di sini masalahnya ada di menulis, kita lewati. C. Peningkatan keterampilan bercerita ini juga nggak sesuai, kita lewati. Yang D, peningkatan kreativitas belajar bahasa Indonesia materi mendengarkan, ini juga beda dan udah jelas jawabannya ada di E ini. Kita coba baca opsinya. Peningkatan kemampuan menulis sesuai ya. Puisi, nah puisi ini merupakan bagian dari pembelajaran sastra melalui teknik pemanfaatan lingkungan sekolah. Nah, ini juga sesuai pada siswa bla bla bla. Jadi jawabannya udah jelas, yaitu E. Jadi gitu ya prinsipnya teman-teman. Kalau teman-teman nanti yang di mapel lain selain bahasa Indonesia, intinya prinsipnya begitu. Jadi teman-teman harus benar-benar cermat terhadap beberapa konten atau elemen dalam PTK yang wajib untuk dipahami lah ya, yang dijadikan kata kunci dalam penyusunan judul. Baik, kita lanjut di soal yang kedua. Siswa kelas 9 SMP Merdeka mengalami kesulitan dalam pembelajaran pidato, terutama pada aspek berbicara. Oke, permasalahannya ada di hal berbicara dan konten atau materinya adalah pidato. Setelah guru melakukan refleksi, ternyata jika siswa diminta berpidato menggunakan teknik membawa catatan poin alur topik, mereka merasa lebih mudah. Jadi ada solusi yang udah ketemu, yaitu teknik membawa catatan. Guru tersebut akan membuat PTK. Di bawah ini judul yang sesuai untuk permasalahan tersebut adalah A. Peningkatan keterampilan menulis, ini jelas bukan karena di sini berbicara. B. Peningkatan kemampuan berbicara, oke, sesuai pada pembelajaran pidato, iya sesuai melalui teknik ekstemporan pada bla bla bla. Ekstemporan juga sesuai karena ekstemporan merupakan bagian dari teknik membawa catatan atau istilahnya kerpean lah ya. Jadi catatan poin-poin aja untuk memudahkan seorang pembicara dalam berbicara sesuai dengan alur yang diharapkan. Kayaknya udah jelas B ini ya. Tapi kita baca dulu yang lain. Yang C, upaya peningkatan kemampuan menulis, ini jelas bukan. Peningkatan kreativitas belajar materi bla bla mendengarkan juga bukan. Yang E, peningkatan diskusi, ini juga bukan. Jadi udah jelas jawabannya adalah B. Baik, kita lanjut ke soal yang ketiga. Perhatikan beberapa judul PTK berikut. 1. Penerapan strategi mind mapping pada keterampilan menulis teks pidato siswa kelas 9 SMP Merdeka. 2. Peningkatan kemampuan berbicara siswa pada pembelajaran pidato melalui teknik ekstemporan pada siswa kelas 9 SMP Merdeka. 3. Upaya peningkatan kemampuan menulis siswa dengan menggunakan model pembelajaran PBL pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 SMP Merdeka. 4. Model pembelajaran Jigsaw dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 SMP Merdeka. Judul PTK yang tepat adalah, kita disuruh mencari judul ya.
Jadi judul PTK itu harus menginformasikan tentang perubahan sikap atau perubahan nilai atau perubahan perilaku, baik itu motivasi atau yang lain sebagainya. Jadi setidaknya ada kata-kata peningkatan, kata kuncinya di situ biasanya. Dan ini udah terlihat. Yang 2 dan 3 ini ada kata kunci peningkatan. Dan juga ada kata kunci tentang permasalahan yang terjadi, yaitu ini kemampuan berbicara, ini kemampuan menulis. Kemudian ada konten atau mata pelajaran yang mengalami kesulitan, yaitu ini di pidato. Kalau yang ini di mana ini? Ini tidak ada tapi memang tidak masalah ya, berarti ini secara umum. Kemudian siswanya, ini siswanya udah ada di sini dan solusinya di sini. Kalau di poin 3 PBL, kalau di poin 2 ekstemporan ya. Nah, jadi udah kelihatan nih 2 dan 3. Di opsinya ini 2 dan 3 ada di yang C. Kalau yang satu ini bukan judul penelitian tindakan kelas ya, ini kayak judul apa ya? Judul makalah gitu ya. Jadi hanya membahas teori. Ini juga sama, jadi hanya membahas teori bukan membahas sebuah penelitian. Jadi udah jelas jawabannya adalah 2 dan 3. Oke, kita lanjut di soal berikutnya, nomor 4. Siswa kelas 9 SMP Merdeka mengalami kesulitan dalam memahami penjelasan dari guru. Setelah guru melakukan refleksi, ternyata siswa lebih mudah memahami materi jika dijelaskan oleh temannya sendiri. Guru tersebut akan membuat PTK. Di bawah ini solusi, strategi atau model pelajaran yang sesuai untuk permasalahan tersebut adalah, ini udah jelas ya. Ada solusi, yaitu mereka lebih mudah memahami jika dijelaskan oleh temannya. Ini merupakan bagian dari model pembelajaran Jigsaw. Jadi ini teman-teman harus menguasai beberapa apa ya, istilah-istilah dari model pembelajaran ya. Kalau PBL ini dia pembelajaran dengan model berbasis masalah. Project based learning juga serupa, bedanya kalau problem based learning ini selesai kegiatannya dalam satu pertemuan atau sekali pertemuan. Kalau yang PBL ini dia nggak selesai satu pertemuan, jadi dia harus ada rentan waktu yang lebih panjang durasinya ya. Kemudian mind mapping ini pembelajaran berbasis peta konsep ya. Jadi peta konsep, kemudian yang picture and picture ini berbasis gambar. Jadi teman-teman harus menguasai yang namanya ini, jadi biar bisa gercep gitu jawabnya. Nomor 4 jawabannya adalah Jigsaw. Kita lanjut di pertanyaan yang berikutnya. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di kelasnya, Pak Fulan melihat bahwa 2 kali ulangan harian yang diberikan, rata-rata hanya 4 dari 30 siswa yang mendapatkan nilai di atas 60. Sebagian besar siswa tidak dapat menyelesaikan soal teks eksposisi. Selain itu, pada setiap pelajaran suasana kelas pasif. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Pak Fulan kemudian merumuskan akar permasalahan pembelajaran sebagai berikut. Metode apa yang dapat saya gunakan agar siswa dapat memahami teks eksposisi, ini salah ketik ya, serta suasana kelas menyenangkan. Selanjutnya, permasalahan tersebut dapat dirinci secara operasional sebagai berikut. 1. Apakah pemberian latihan soal akan dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang teks eksposisi? 2. Bagaimana menunjukkan contoh teks eksposisi di depan kelas? 3. Bagaimana strategi pembelajaran dapat membangkitkan motivasi siswa terhadap pembelajaran bahasa Indonesia? 4. Apakah saya perlu berkonsentrasi dengan orang tua siswa? Permasalahan siswa di atas dapat digunakan Pak Fulan dalam rangka melakukan refleksi untuk persiapan merencanakan PTK adalah kita disuruh mencari mana yang bisa dijadikan persiapan untuk menyusun sebuah penelitian tindakan kelas. Nah, jadi dalam membuat refleksi untuk kita bisa menentukan sebuah PTK ya, kita setidaknya tahu seberapa bermanfaatnya peningkatan yang akan terjadi, dan juga kira-kira strategi apa yang bakal kita gunakan. Karena kan kita udah punya masalah dan kita butuh menemukan strategi dan menemukan apakah bisa meningkatkan atau tidak. Jadi di sini kalau kita melihat opsinya, ini yang paling cocok adalah jawaban yang B. Nomor 1, apakah pemberian latihan soal akan dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang eksposisi. Jadi di sini ada strategi, yaitu strategi dengan memberikan latihan soal secara terus-menerus untuk meningkatkan. Usaha yang pertama yang akan dilakukan itu. Kemudian yang 3, bagaimana strategi pembelajaran dapat membangkitkan motivasi siswa terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi ini juga merupakan refleksi untuk mencari strategi yang cocok digunakan.
Kalau yang dua ini bukan bagaimana menunjukkan contoh teks eksposisi di depan kelas. Jadi ini kayak apa ya, panduan untuk bagaimana cara mengajar aja. Kemudian yang keempat, apakah saya perlu berkonsentrasi dengan orang tua, ini juga malah keluar dari tujuan untuk pembuatan PTK. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3 atau opsi yang B. Oke, kita lanjut di pertanyaan yang berikutnya. Pak Fulan membuat PTK tentang penggunaan teknik peta konsep untuk menulis karya ilmiah. Beliau ingin menyusun sebuah tujuan penelitian. Kalimat yang sesuai untuk tujuannya adalah, kita di sini mencari opsi tentang tujuan penelitian. A. Penelitian tindakan kelas akan dikatakan berhasil ditandai dengan adanya perubahan. Ini bukan mengatakan tujuan ya. Udah jelas dikatakan berhasil ditandai dengan adanya. Jadi ini kayak semacam kayak hipotesis ya. Kemudian B, dari uraian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa menulis adalah bla bla bla. Ini juga bukan, karena ini merupakan kayak penyimpulan dari beberapa teori atau kajian definitif dari beberapa ahli ya. Yang C, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan. Ini udah jelas ya, ada redaksi atau diksi bertujuan. Jadi ini tujuan penelitian. Jadi jawabannya ada di C kayaknya. Kita coba baca yang lain juga. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah, ini saran ya, bukan tujuan. Berdasarkan data guru melalui daftar nilai ulangan harian mata pelajaran bla 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 dan menulis kalimat menunjukkan bahwa ini juga bukan, ini simpulan dari permasalahan. Jadi jawabannya udah jelas, yaitu yang C. Kita lanjut di soal yang berikutnya. Berdasarkan hasil analisis kemampuan menyusun simpulan oleh para siswa di kelasnya, Pak Fulan mendapatkan bahwa rata-rata hanya 5 dari 30 siswa yang mampu menyusun kesimpulan dengan benar. Sebagian siswa tidak dapat melaksanakan arahan yang telah dijelaskan. Selain itu, pada setiap diskusi, siswa cenderung melakukan aktivitas di luar penugasan. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Pak Fulan kemudian merumuskan akar permasalahan pembelajaran sebagai berikut. Ini serupa kayak yang tadi ya, jadi kita cari yang bakalan dapat beberapa hal yang kita butuhkan di PTK. Jadi kayak strateginya, apakah bisa meningkatkan atau tidak, dan lain sebagainya. Untuk poin 1, apakah pemberian LKPD open-ended dapat meningkatkan keterampilan siswa? Ini bisa jadi. Bagaimana memandu pembuatan simpulan teks tanggapan kritis yang diselenggarakan di sekolah? Nah, ini tidak mengacu ke peningkatan ataupun strategi ya. Jadi kayaknya bukan. 3, bagaimana strategi menyusun? Nah, ini membahas strategi, jadi menanyakan terkait strategi yang cocok ya. Ini oke. Yang keempat, apakah mengetahui kebutuhan dan minat belajar siswa dapat membantu dapat memilih model pembelajaran? Nah, ini juga pertanyaan yang bisa menggali untuk menemukan bagian dari model, strategi, teknik, atau solusi istilahnya ya. Ini juga oke. Jadi melihat opsinya di sini ada 1, 3, dan 4. Dan jawabannya di sini, nah ini 1, 3, dan 4, jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut di pertanyaan yang berikutnya. Pak Fulan membuat PTK tentang penggunaan media boneka tangan untuk pembelajaran bercerita. Beliau ingin menyusun saran kepada pihak terkait. Di bawah ini pilihan yang tidak dapat digunakan, tidak dapat ya, untuk dijadikan saran dalam PTK Pak Fulan adalah, kalau soal yang tadi kita disuruh mencari tujuan penelitian, kalau di sini kita mencari yang bukan bagian dari saran penelitian. Jadi diksinya yang tidak ada unsur memberikan saran ini ya. Kita nanti pilih. Kita baca opsinya untuk yang A. Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Merdeka disarankan. Ini udah jelas, nggak usah dibaca lanjutannya, udah jelas ini. Kemudian B, media boneka tangan ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar media khususnya dalam keterampilan bercerita. Ini juga semacam bagian dari saran juga ya, karena menunjukkan tentang kebermanfaatannya juga. Bagi siswa, media boneka tangan ini dapat menciptakan suasana yang menyenangkan karena siswa oke. Bagi peneliti lain disarankan oke. Ini juga peningkatan kualitas produk atau hasil dapat dilihat dari perbandingan skor rata-rata bercerita siswa pada tahap bla bla bla. Peningkatan tersebut ditandai ini bukan bagian dari saran ya. Nah, ini udah ketemu jawabannya. Di sini kita disuruh mencari yang tidak dapat digunakan, maka jawabannya adalah yang E. Jadi redaksi ini tidak dapat digunakan dalam penyusunan saran penelitian.
Dan udah hanya 8 soal yang kira-kira bisa saya bagikan, yang bisa saya bahas di sini. Yang paling sering muncul kemarin ketika saya UP ya tipe-tipe seperti ini. Di tipe nomor 1 dan 2 ini kita menentukan judul yang pas untuk penelitian kita. Itu yang sering keluar, dan juga pemilihan solusi dalam PTK kita. Secara prinsip silakan dipahami nanti biar bisa dikembangkan di mapelnya masing-masing, jadi biar nggak bingung ya. Terima kasih sudah nonton video ini, dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan membahas soal pedagogik tapi di poin yang lain, karena masih banyak poin dalam pedagogik yang belum saya bahas. Kalau yang kemarin saya sudah ngebahas pedagogik terkait penyusunan atau pemilihan indikator ya, pembuatan redaksi tentang indikator KKO yang harus kita kuasai. Kemudian sekarang PTK, dan berikutnya saya akan membahas tentang hal lain di pedagogik kayak teori pembelajaran, model pembelajaran, dan banyak hal tentang pedagogik. Baik, terima kasih sudah menonton video ini, dan kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kalau mungkin mau sharing-sharing juga bisa juga ditulis di kolom komentar. Kita jumpa lagi di video berikutnya, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.